Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sambil nunggu azan ya, kita buat video aja. Oke, jadi seperti biasa kalau misalnya ada yang salah, tolong perbaikin, bantu perbaikin. Salah baik dari omonganku maupun dari jawabannya. Dan ini ada soal, ini bukan, dan jawabannya bukan jawabanku sendiri. Jadi kita bisa lihatlah sama-sama nanti. Nggak tahu betul atau enggaknya, aku nggak ngecek jawabannya itu gimana. Jadi ya, kita mulai aja langsung pembahasannya. Kalau mau nanya-nanya PC aja, oke. Jangan komen. Kalau komen itu nggak tak bales ya. Soalnya nggak ngecek-ngecekin. Nah, jadi pertama-tama di sini ada neraca saldonya lah ya. Ini neraca saldo, terus ada ringkasan DPA-nya untuk estimasi retribusinya ada 85 juta, terus ada belanja-belanjanya yang dianggarkan berapa, ya kan? Kayak biasa lah. Biasa lah. Nah, terus langsung masuk ke jurnalnya aja. Yang pertama, di sini Pemkab Makmur baru menerapkan penyusutan mulai tahun 2015. Penyusutan aset tetap yang berlaku dari tanggal perolehan hingga akhir tahun 2014 telah dihitung seluruhnya dengan total 708 juta. Jadi kita tahun 2015 nih, sekarang, ya kan? Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu saat SKPD kita itu enggak menerapkan sistem penyusutan-penyusutan gitu, enggak gitu. Jadi kita beli aset pada tahun 2014 ya kan, enggak, kita beli aset pada kapan tahu gitu loh, sampai akhir tahun 2014 ya itu enggak dihitung penyusutannya gitu. Nah ternyata di tahun 2015 kita menerapkan metode penyusutan nih, menerapkan sistem penyusutan. Alhasil ya kita hitungin lah aset-aset kita yang udah kita beli kemarin itu penyusutannya udah berapa sih gitu loh. Nah ternyata penyusutannya itu udah ada 708 juta ya kan. Maka buat yang A ini seharusnya ya jurnalnya di sini tuh bukan jurnal apa ya, bukan jurnal menambah penyusutan. Ini koreksi penyusutan. Seharusnya koreksi penyusutan sih jurnalnya. Nah, maka dari itu coba deh kita lihat jurnalnya apa ya. Jadi ini dia tuh mengkoreksi penyusutan-penyusutan yang belum diakuin di tahun sebelumnya. Gitu ya kasusnya ya, yang A. Coba kita lihat. Nah, di sini jurnalnya gini nih. Ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, filosofinya gimana? Penyusutan aset tetapnya akumulasinya dia bertambah ya, betul ya? Ya karena sebelumnya belum kita akuin, jadi sekarang kita akuin gitu loh. Nah terus kenapa debitnya ini ekuitas? Jadi gini, jurnal buat penyusutan apa? Beban kan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, ya kan? Jurnalnya ini kan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, nah buat akumulasi penyusutan ini aman-aman aja, di neraca dia ada kan, ya nggak sih? Nih ya kan, ada kan di neraca kan. Nah, kalau beban penyusutan ini di neraca nggak ada. Jadi, beban penyusutan ini jadi nggak bisa kita tambahin seenaknya gitu loh. Jadi beban penyusutan ini kan udah di closing, udah ditutup di ekuitas. Lihat ya, beban itu masuk mana? Masuk ke LO. Ya, masuk sini ya, beban. Nah, terus hasil defisit LO itu masuk ke dalam LPE. Ini kan, surplus atau defisit LO itu masuk ke dalam LPE. Ya udah, nanti jadinya apa? Ekuitas akhir tahun yang masuk ke dalam neraca di bagian sini, ekuitas ya. Jadi akun beban ini yang sebenarnya perlu kita koreksi gitu loh. Nah, jadi aku ketika kita mengoreksi akun beban, maka dia akan mengurangi ekuitas. Nah, maka dari itu ekuitasnya dia ini ada di debit gitu loh. Debit mengurangi ekuitas kan. Nah, jadi gitu. Itu alasannya. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau salah tolong betulin lah. Nah, selanjutnya yang B. Yang B kita buka soalnya dulu atuh. Nah, yang B ini bendera pengeluaran menerima uang persediaan dari BUD sebesar 75 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2 DUP. Oke, berarti menerima UP ya. Jadi cuma mindahin uang aja nih. Uang yang tadinya ada di BUD, ini pengibaratan aja ya, supaya lebih paham. Cuma mindahin uang aja, uang yang ada di BUD sama ke SKPD-nya. Gitu loh. Kalau di pusat tuh ibaratnya dari KPPN ke Satker lah. Nah, maka dari itu, di sini jurnalnya kas di bendera pengeluaran. Karena kas kita bertambah kan di SKPD kan pada SKPPKD.
Ya. RKPPKD itu akun ekuitas, ya. Akun ekuitas dia itu. Jadi saldo normalnya itu dikredit. Jadi RKPPKD ini kalau diibaratin ya kayak apa ya? Diibaratin nggak tahu sih diibaratin kayak apa. Nah terus yang di jurnal kasnya ini nggak ditulis kenapa? Karena nggak ada transaksi kas. Ini kan cuma mindahin uang aja kan, mindahin uang dari BUD ke SKPD. Jadi nggak ada uang keluar, nggak ada uang masuk juga. Maka dari itu di jurnal kasnya atau SAPA ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah namanya SAPA itu nggak dicatat. Oke, klik ya sama sini ya. Kas ini akun aset ya. Ini akun ekuitas ya. Jadi dia tuh ya gini loh, konsep jurnal itu kan dia tuh kan balance kan. Double entry itu konsepnya balance kan, antara jurnal ini sama jurnal ini tuh balance gitu loh. Jadi ini kan asetnya bertambah, jadi ekuitasnya juga bertambah gitu loh. Ekuitas itu saldo normal di kredit. Oke, kita lanjut ke yang C. Tapi itu betul kok jurnalnya. Yang C ini total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 1.387.500. Berupa SP2 DLS gaji dan tunjangan. Nah ini transaksi LS. Kalau LS artinya dari BUD ya, dari BUD itu langsung ke penerimanya siapa gitu loh. Kalau di pusat lah ibaratnya dari negara langsung ke penerimanya lah siapa lah gitu ya. Nah terus kalau misalnya nggak ada tulisan LS atau enggak, itu cara ngebedainnya gimana? Gini-gini. Kalau kita pakai UP bayarnya, itu pasti ada SPJ-nya, ada surat pertanggungjawabannya, ada bukti-buktinya yang menandakan bahwa kita tuh udah ngeluarin uang gitu loh. Nah, tapi kalau LS itu kan langsung dari sananya kan, langsung dari negara gitu kan, ke penerima. Jadi nggak perlu ada bukti gitu loh. Nggak perlu ada bukti dulu baru kita pertanggungjawabin, tapi ini tuh ya langsung dibayar aja gitu. Nah, yang C ini berarti akunnya dia apa? Belanja gaji dan tunjangan ya. Berarti dia akrual sama di kas. Kenapa di kas? Karena ini ada uang keluar ya, kan transaksi kas. Nah, berarti di sini beban gaji dan tunjangan pada RKPPKD ya. Di sebelah kanan ya, di kasnya itu belanja ya. Jadi di kas itu belanja, di akrual itu beban. Belanja gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan sal. Nah, estimasi perubahan sal ini akun penyeimbang aja. Jadi setiap ada transaksi, misal ada pendapatan, ada apa, itu pasti diimbangin sama estimasi perubahan sal. Karena konsep double entry kan gitu ya. Ya dia balance antara debit dan kredit ya gitu. Nah, selanjutnya yang D ya. D soalnya total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan mesin sebesar 110 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2 DLS belanja barang dan jasa. Nah, ini juga sama. Ini LS juga. Berarti gini-gini. Bentar dulu. Yang ngebedain antara LS sama UP itu di akun kreditnya ini loh. Nih di akun kreditnya di bagian sini. Kalau LS, dia itu RKPPKD. Kalau UP, itu kas di bendera pengeluaran. Jadi itu ya, bedanya itu ya. Kalau UP itu kas di bendera pengeluaran akun kreditnya, debitnya sama aja, beban gaji tunjangan atau peralatan dan mesin atau apa. Dan di jurnal kas juga sama, tapi yang ngebedain di bagian sini nih. Di sisi kredit, di jurnal aktualnya. Kalau UP itu kas di bendera pengeluaran, kalau LS RKPPKD. Gitu. RKPPKD itu ya ibaratnya kas dari sana tuh keluar lah gitu lah. Kasnya itu keluar dari BUD langsung gitu loh. Kalau kas di bendera pengeluaran kan prosesnya dari BUD ke bendera pengeluaran ngeluarin uang. Gitu kan. Nah, yang D ini tadi transaksinya dia belanja peralatan dan mesin. Nah, ini belanja modal ya. Kalau belanja modal itu nggak kita tulis beban modal. Nggak ada beban modal. Jadi kalau misalnya belanja modal langsung kita tulis. Dia itu jenis asetnya apa. Jenis asetnya JIJ, gedung dan bangunan, atau peralatan dan mesin. Ya kurang lebih itulah. Nanti ada aset-aset lain juga. Jadi langsung kita tulis asetnya apa, terus di kreditnya masih sama RKPPKD karena dia LS. Dan karena ini ada uang keluar ya, ada uang keluar ya, maka dari itu di kasnya kita tulis juga ya. Jadi peralatan dan mesin ya, tadi kan kita beli peralatan dan mesin pada RKPPKD dan belanja modal. Nah, kalau di kasnya belanja modal itu ada ya.
belanja modal pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nah, selanjutnya di yang E nih. Pendapatan retribusi yang telah menjadi hak Pemda untuk tahun berjalan telah diterima seluruhnya oleh bendahara penerimaan. Jadi konsepnya gini, bendahara penerimaan itu menerima cuma dua hal, pajak atau retribusi. Jadi pendapatan-pendapatan lain, kalau nggak salah ya ini, kalau nggak salah ya, pendapatan-pendapatan lain, misal kayak apa ya? Ya intinya pendapatan-pendapatan di luar pajak sama retribusi itu biasanya nggak diterima oleh bendahara, jadi langsung disetor ke rekening kas umum daerah. Ya, jadi bendahara pengeluaran itu yang terima cuma dua, retribusi atau pajak, pajak daerah atau pajak apalah ya, intinya berbau pajak gitu. Nah di sini ini nggak ada surat ketetapan retribusi telah diterima seluruhnya, jadi langsung diterima ya, nggak nerbitin surat ketetapan dulu. Kalau diterima berarti kas bendaharanya itu bertambah harusnya ya. Nah, kas di bendahara penerimaan, bukan pengeluaran loh ya, karena dia kan tugasnya emang menerima pendapatan daerah gitu kan. Makanya di sini kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi. Pendapatan yang dikredit artinya pendapatan bertambah. Nah, pendapatan itu ada dua, ada di sisi akrual sama di sisi kas. Maka dari itu di sisi kasnya kita tulis juga karena ada uang masuk dari luar, ya kan? Bukan cuma sekedar pengakuan, ada uang masuk, benar-benar uang masuk, ya. Nanti akun penyeimbangnya EPSAL, oke, estimasi perubahan sal. Nah, selanjutnya di F nih. Di F, seluruh penerimaan pendapatan pada butir dia telah di-stok ke rekening kas daerah. Nah, ya. Jadi di-stok, ya kalau di-stok tinggal balik aja. Kas di bendahara penerimaannya di kredit karena dia berkurang kan. Terus di debitnya itu RKPPKD ya. Jadi ekuitas kita berkurang karena ada uang yang udah kita stok ke daerah, ke BUD maksudnya, bukan daerah, ke BUD. Nah di sini nggak perlu ditulis karena cuma mindahin uang aja, mindahin uang dari bendahara ke BUD, itulah ya, ke kas daerah ya, BUD itu kas daerah, ke kas daerah gitu. Nah selanjutnya yang G kita lihat nih. Nah total SP2DGU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP, sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut. Nah ini ya, jadi ini UP-nya udah dipertanggungjawabkan, udah ada SPJ-nya. Ini seharusnya udah ada SPJ-nya sih, masa belum sih? Udah ada SPJ-nya, seharusnya udah ada SPJ-nya. Nah, dia tuh belanja dua hal pakai UP nih, belanja honor sama belanja barang dan jasa. Ya udah, kita nulisnya tetap. Nah, ini kan ada uang keluar nih, maka dari itu di kasnya itu juga kita tulis. Ya, di jurnal kasnya kita tulis juga. Jadi, bentar loh. Ya, di kasnya kita tulis juga. Jadi, untuk di aktualnya masih sama. Di aktualnya itu beban juga sama kayak transaksi LS beban yang ngebedain itu di kreditnya sini. Di kreditnya itu dia itu kas di bendahara pengeluaran. Kalau misalnya UP. Kalau misalnya di LS itu kayak gini, RKPPKD. Gitu ya. Jadi di sini beban pegawai ya kan, beban barang, jasa pada kas di bendahara pengeluaran karena transaksi UP ya. Inilah yang ngebedain UP sama LS. Nah, di jurnal kasnya tetap kita tulis karena ini ada transaksi kas ya, yaitu uang keluar kan, uang keluar. Nah, di sini belanja pegawai, belanja barang jasa pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Ini saya tak freeze dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang, oh iya, di sini apa? Bentar, ini ada langsung nggak? Nah, sekaligus pengisian kembali UP. Jadi langsung diisi kembali ya. Ini kan GU biasa kan, GUP biasa, bukan nihil kan. Kalau nihil itu di store kas negara sisanya. Jadi kita misal gini, kita top up UP 10 juta. Kita belanja belanja pakai UP 5 juta. Kalau misalnya GUP biasa, itu atas belanja kita tadi, kita belanja 5 juta kan, itu ya bakal diisi lagi 5 jutanya gitu loh. Tapi kalau misalnya dia GUP nihil, kita top up UP 10 juta, terus kita belanja 5 juta. Enggak, jangan 5 juta deh, kita belanja 7 juta. Nah, maka dari itu, 3 jutanya ya kita stok lagi ke kasda, ke kas daerah gitu loh.
Yang 7 jutanya diisi kembali nggak? Enggak. Udah, jadi kayak kita nggak punya UP gitu. Karena UP-nya udah kita stok semua. Itu nihil. Nihil itu kan mengenolkan, kan? Mengenolkan saldo. Gitu. Nah, ini pengisian kembali UP. Kalau pengisian kembali UP, sama kayak kita top up UP di awal. Jadi jurnalnya itu kas di bendera pengeluaran pada RKPPKD. Ya, walaupun dia menerima uang, tapi dia tuh bukan menerima uang dari tempat lain gitu loh. Dia cuma menerima uang dari negara yang sebenarnya cuma mindahin uang aja, mindahin uang negara kan, dari BUD ke kas bendera pengeluaran. Makanya dia bendera pengeluaran, bukan penerimaan. Kalau penerimaan itu kan tugasnya ya menerima pendapatan daerah lah, ibaratnya simpelnya gitu kan. Nah, kita lanjut ke yang H. Yang H ya, itu jurnalnya gitu. Yang H ini kita lihat dia apa transaksinya. Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2 di GU Nil. Oh iya, nilai revolvingnya, nilai pengisian kembalinya itu sesuai dengan apa yang dia belanjakan. Dia belanja 10 juta, ya diisinya kembali 10 juta. Dia belanja 5 juta, ya diisinya lagi 5 juta. Nah, selanjutnya, yang H nih, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2 di GU Nihil. Nah, ini nihil ya. Nihil itu kayak tadi, kita top up UP 10 juta, kita belanja 7 juta. Nah, sisa 3 juta kan, uang kita kan. Nah, 3 jutanya kita setor ke kas negara lagi, kas daerah kalau di sini. Kita setor kas daerah, jadi kita udah nggak punya UP sama sekali. Gitu, oke? Jadi ya ini jurnalnya sama persis, tapi ini transaksi penyetoran ya nanti ya. Setelah kita catat jurnal belanjanya, dan di jurnal kas juga kita tulis karena ada transaksi kas keluar ya. Maka jurnalnya beban barang jasa pada kas di bendera pengeluaran karena transaksi UP. Kalau transaksi LS di kredit ya ini RKPPKD. Nah, di jurnal kasnya ini sama belanja pegawai, belanja barang pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nah, terus transaksi penyetorannya itu ada di sini. Transaksi penyetoran itu ya kebalikannya aja, kebalikan akun kita menerima UP. Jadi kas di bendera pengeluarannya itu berkurang, RKPPKD-nya itu juga berkurang di sini, gitu loh. Nah, angka ini dapat dari mana angkanya? Angkanya dapat dari sini nih. Kita awal-awal top up berapa sih? Lihat ya, kita awal-awal top up UP berapa? 75 juta. Ya, ingat ya. Kita top up 75 juta nih. Kita top up 75 juta, terus bentar ya. Kita top up 75 juta, terus kita belanja nih. Belanja pakai UP kan tadi kan. Mana sih belanja pakai UP? Ini ya belanja pakai UP yang di G ya. Belanja pakai UP 182 juta 500. Nah, ini juga sih. Sebenarnya aku nggak paham sih. Dan udah aku tanya juga, masih belum nemu jawabannya, ini kenapa aneh gitu loh. Kita top up 175 juta, tapi kita bisa belanja 182 juta 500. Nggak paham kenapa. Mungkin ada yang tahu, boleh komen aja di bawah. Jadi gini loh, kita top up 75 juta, terus kita belanja, kita revolve, ini kan nol ya saldonya ya. Kas bendera pengeluaran segini nol. Nah, terus kita belanja lagi nih, 29 juta. Jadi 75 juta dikurangi 29 juta, itu kita akan dapat segini, 45 juta 550. Jadi yang kita stok ke kas daerah itu 45 juta 550. Intinya sebesar sisa UP-nya berapa. Nah, di transaksi selanjutnya nih, yang I. Yang I itu tadi udah ya. Nah, selanjutnya, nilai persediaan pada akhir tahun ditaksir sebesar 100.750. Nah, pencatatannya itu dibebanin ke akun beban barang dan jasa, ya. Karena mungkin aja kan persediaan itu dibebanin ke akun beban persediaan kan. Ya. Nah, tapi di sini udah di state kita nulisnya pakai akun beban barang dan jasa. Oke. Nah, cara nilai persediaannya gimana? Nah, ini angka ini dapat dari mana juga gitu. Jadi gini caranya. Pertama, persediaan kita tuh ada berapa di neraca saldo. Kita lihat aja di neraca saldo. Persediaan kita ada 1.200.000. Oke. Persediaan kita ada 1.200.000 nih. Kita tulis dulu deh, biar enak ya. Di bawah sini aja. Persediaan awal 1.200.000 ya. Oke, 1.200.000. Nah, terus saldo akhir kita itu 1.750.000 ya. Oh ya,
selama kita transaksi di sini, ini nggak ada beli persediaan kan, nggak ada penambahan persediaan kan di transaksi sini. Jadi langsung aja kita ke sini, 1.750. Ya akhirnya kan ya, akhir 1 juta, saya bentar ya, 1.750. Nah, jadi di awal-awal kita tuh ada 1.200.000 ya, paham ya? Di awal-awal kita tuh ada 1.200.000. Nah, ternyata pas di akhir kita tuh punyanya ada 1.750. Nah, ini selisihnya berapa? 550.000 kan. Nah, 550.000 inilah yang kita sesuaikan ya, yang kita sesuaikan di sini. Nah, akunnya itu kayak gini. Persediaan pada beban barang dan jasa karena tadi masuk ke beban barang jasa kan, di beban ini kan. Maka dari itu persediaan pada beban barang jasa. Nah, persediaannya bertambah 550.000. Kenapa? Karena di awal punya kita 1.200.000. Pas kita cek ternyata di akhir itu ada 1.750.000. Jadi perlu kita tambahkan supaya dia hasil akhirnya 1.750.000. Maka dari itu persediaan yang ada di debit. Nah, beban yang kita kurangin 550.000. Karena mungkin kita kelebihan mengakui dia itu sebagai beban. Jadi di awal tuh kita akuin dia tuh bebannya 500. Jadi di awal itu kita akuin dia itu bebannya tuh sekian gitu. Ternyata di akhir tuh nggak kepake semuanya loh. Kepakainya tuh cuma segini gitu. Maka dari itu bebannya kita kurangin di sini sebesar 550.000. Nah, selanjutnya di bagian K ya. Penyusutan untuk tahun ini telah dihitung sebesar 146 juta. Oke. Nah, penyusutan berarti beban penyusutan tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, ini jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap. Tinggal ditulis saja namanya 146 juta. Oke, udah jam segini. Nanti kita di next video aja buat laporan keuangannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.